Ngaku tokoh perubahan, tapi Anies penakut cuma setengah-setengah. Rocky Gerung tegas, jangan pilih Anies. Tapi sangat mungkin juga Anies bilang enggak, separuh-separuh. Nah di situ yang saya sebut tadi, Anies mau ngapain? Kalau separuh-separuh, mending kita dukung Pak Jokowi. Sekalian gitu ya? Sekalian aja kan. Itu jadi beban ini. Atau kasih Gibran aja kan. Ngapain pilih Anies kalau dia separuh-separuh? Kan itu intinya. Itu yang saya bilang tadi. Istilah boykot itu justru untuk menguji tajamnya moralitas orang pemimpin. Kan visi kan diuji berdasarkan energi moralnya, bukan energi elektabilitas yang bisa dibayar ke lembaga survei kan. Tapi kalau bilang nggak separuh begitu nanti nggak dapet tiket begitu kan? Itu urusan Anies, bukan urusan saya. Saya ingin supaya moral itu dikedepankan. Kalau orang bilang ya demi 20% Anies, ya kalau begitu kenapa mesti pilih Anies? Kenapa nggak pilih yang lain, tuh Ganjar aja? Kan sama aja kan mentalnya kan. Akhirnya mental Anies sama dengan mental Ganjar kan. Meneruskan separuh dari Pak Jokowi. Dan di ujung Pak Jokowi akan pungut keuntungannya kan. Bahwa ada semacam level politik tertentu yang memungkinkan satu kebijakan publik tidak bisa dieksekusi di ibu kota dan akhirnya itu menjadi problem. Karena problem pertarungan politik ya itu tadi. dia tadi, harusnya itu dihindari di masa depan. Artinya political pointy aja dong kalau gubernur ibu kota ya. Itulah yang didesain katanya sekarang di IKN. Makanya saya kan mengusulkan misalnya nih ya capres-capres atau partai-partai debat. Kalau kalian menang itu mau mendukung IKN atau tidak gitu. Harusnya itu konteksnya gitu loh. Bakal calon Presiden Anies Baswedan berjanji akan melanjutkan program era kepemimpinan Presiden Joko Widodo apabila menang di pemilihan Presiden 2024. Komitmen Anies tersebut terhadap program Jokowi salah satunya terkait dengan kelanjutan program perpindahan Ibu Kota Nusantara dari Jakarta ke Sepaku Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Akan tetapi, janji tersebut diragukan oleh PDIP. Keraguan PDIP tersebut berkaca dari program Jokowi yang ternyata tak diteruskan Anies dikala menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyatakan program Jokowi di Jakarta yang sempat mandek pada era kepemimpinan Anies justru dilanjutkan oleh penerusnya, yaitu PJ Gubernur Heru. Program yang diteruskan Heru misalnya adalah kelanjutan program Sodetan Sungai Ciliwung. Sebaliknya, Hasto mengingatkan masyarakat Indonesia untuk pintar-pintar dalam menilai sosok calon pemimpin Indonesia. Ia tak ingin masyarakat terjebak oleh keterampilan berbicara seseorang. Jika diperhatikan memang sangat sulit bahwa Anies akan meneruskan program-program Jokowi karena selama ini Anies tidak pernah menyebut secara gamblang terkait pembangunan berkelanjutan selama menjadi capres. Anies hanya memberikan kode-kode perubahan jika ia menjadi presiden, tapi tak jelas apa yang akan ia rubah. Ini menandakan bahwa Anies masih setengah-setengah jika akan melanjutkan program-program Jokowi nantinya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Rocky Gerung. Rocky Gerung bahkan menyebut bahwa jika yang dilakukan oleh Anies ini nggak jelas dan cuma setengah-setengah, apakah melanjutkan program Jokowi ataukah tidak, maka secara tegas Rocky menyebut untuk tidak memilih Anies karena Anies tidak mengedepankan moral di dalam menjadi seorang pemimpin. Hal ini tentu menjadi kabar buruk bagi Anies karena selama ini Anies kan dibela mati-matian oleh Rocky Gerung, tapi kok sekarang malah dibongkar boroknya. Bahkan jika Anies tidak penuh melanjutkan program Jokowi, Rocky menghimbau bahwa masyarakat untuk tidak memilih Anies. Pengamat politik dari Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno pun juga menyayangkan sikap nggak tegas dari Anies dalam meyakinkan para pemilihnya untuk tampil berani mengkritik pemerintahan Jokowi. Menurutnya, lembeknya Anies dalam menyuarakan kegelisahan para pemilihnya menjadi penyebab kenapa elektabilitas Anies bisa dikejar oleh Prabowo. Di satu sisi gembar-gembar bahwa Anies didukung oleh koalisi perubahan dan menjadi simbol oposisi, tapi tak satu pun terdengar keberanian Anies dalam membongkar borok rezim Jokowi. Adi menilai para pemilih Anies adalah para pembenci pemerintahan Jokowi. Mereka menunggu ketidaksetujuan Anies soal infrastruktur, soal IKN, soal oligarki, tapi Anies tidak pernah bicara soal itu. Untuk itu masuk akal jika evaluasi kritis Anies sangat dinantikan oleh para pemilihnya. Dosen UIN Jakarta itu menyarankan agar Anies meniru cara yang dilakukan Donald Trump yang lantang menghajar habis Joe Biden, mengingat Trump akan maju lagi di Pilpres Amerika. Pengecutnya Anies inilah yang menjadikan Anies bakal gagal jadi presiden di negeri ini, karena sebenarnya dia tak akan melanjutkan program Jokowi. Terpancar dalam tindakannya,
perkataannya, dan setiap relasinya kepada orang-orang yang ada. Terlihat dari mimiknya, pengecut ini merasa tersaingi oleh Jokowi. Padahal kita tahu bahwa Jokowi biasa-biasa saja terhadap dia. Bukan berarti Jokowi nggak tahu kalau Anies ini membencinya. Tapi kebencian, iri hati, dan rasa dendam Anies tidak mengkonsum alias menghabisi Jokowi. Walaupun Partai Nasdem sendiri mengklaim Anies dan Koalisi Perubahan akan tetap melanjutkan proyek IKN, saya rasa tidak akan ada yang percaya. Ya coba saja berkaca pada Jakarta dulu. Tentu, publik bisa menilai. Bagaimana menurut Anda? Ngakak, rencana Anies kampanye gagal lagi. Terlihat jelas settingannya. Bayar kakek-kakek untuk jadi penggemar. Karena saya selalu bilang sebelumnya bahwa siapapun capres 2024 nanti, bagi saya sama saja. Yang penting bukan Anies Baswedan, karena orang ini tidak pernah pantas untuk maju sebagai capres. Bahkan jadi calon gubernur DKI lagi, dia nggak pantas gitu. Dengan apa yang sudah dia lakukan selama bertahun-tahun di Jakarta, mempertontonkan kebodohan, kebohongan, dan kemunafikan di hadapan publik tanpa rasa bersalah. Bagi saya orang-orang seperti ini jangan sampai menjadi pejabat di Indonesia gitu. Karena apa yang dia lakukan, dia menutupi kebohongan dengan kebohongan baru, menutupi kebodohan dengan kebodohan. Di sini kelihatan banget ya settingannya. Nah, di sini ketika Anies Baswedan menyapa orang, terlihat di sini orang tersebut bahkan juga melihat kamera seperti ini. Menurut Inyong si Pak Anies ini bukan pemimpin yang tampil apa adanya. Kalau dari naluri Inyong Yawong Cilik sih, ini menurut naluri Inyong Yawong Cilik ya Lur. Ya ini Inyong kok ngerasa Pak Anies ini penuh dengan kepalsuan Lur. Bakal calon presiden atau baca pres Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengawali pagi hari dengan menyusuri jalan perkampungan di Desa Cipicung, Kabupaten Kuningan. Sepulang dari jalan-jalan, Anies dan istrinya Ferry Farhati melewati berbagai mural yang ternyata dikerjakan secara swakarsa oleh warga. Namun dalam video yang beredar, terlihat sekali bahwa itu hanya settingan. Bahkan settingannya sangat terlihat jelas ketika ada seorang kakek yang ingin bertemu dengan Anies yang sedang jalan-jalan. Kakek tersebut seperti sudah disiapkan untuk memanggil Anies Baswedan. Dan yang paling janggal, kakek tersebut menggunakan kaos bergambar dan bertuliskan Anies Baswedan. Selain itu, kaos tersebut terlihat baru dan sengaja dipakaikan di tempat karena terlihat bajunya yang double. Ini menandakan bahwa yang dilakukan oleh Anies tersebut hanyalah settingan. Di sisi lain, warga juga terlihat cuek ketika Anies ada di pinggir jalan. Naturalnya, kalau warga suka sama dia, jalan pasti sudah macet. Mereka stop kendaraan sesukanya, rame-rame mengeluh-elukan dirinya, berebut minta foto bersama, dan jabat tangan. Masih ada kemungkinan emak-emak meluk dirinya. Tapi kenyataannya warga cuek bebek melihat Anies di pinggir jalan. Niat mungkin bergerak senyap dengan harapan banyak yang menghampiri, tapi malah dicuekin. Ya begitulah, beda banget dengan Presiden Joko Widodo. Kemanapun Jokowi berada, itu pasti akan ramai sekali. Masyarakat sangat antusias sekali melihat kedatangan dari Presiden Jokowi. Dimanapun tempatnya di seluruh pelosok Indonesia, pasti ketika ada Presiden Jokowi akan ramai dan bejibun, dan bahkan juga ingin berfoto. Spontanitas terasa sekali dari sambutan masyarakat karena tidak ada ajakan jauh-jauh hari di medsos. Tidak ada janjian menggunakan seragam warna tertentu, tidak ada atribut-atribut tertentu. Mereka datang karena mereka ingin menyambut Pak Jokowi, presiden yang berasal dari rakyat biasa. Kalau saja semua diangkut dan dikumpulkan di Jakarta, bisa-bisa tenggelam Jakartanya. Tapi jangan kasihan kalau nanti Wan Abu disalahkan lagi. Salah satu indikasi seorang pemimpin itu dicintai oleh rakyatnya adalah yang dapat mengayomi rakyatnya, melayani, menyayangi, membela, dan tidak berbuat zalim kepada rakyatnya. Presiden Jokowi begitu dicintai rakyatnya, sehingga kemampuan beliau berkunjung. Masyarakat begitu antusias menyambut dan memanggil-manggil namanya. Presiden pun mencintai rakyatnya. Berbagai program kerja terus dikebut demi kesejahteraan rakyat. Jalan tol, bandara, bendungan, food estate, semuanya demi rakyat. Inilah yang terjadi, sebuah ironi buat Anies. Bukan dibuat-buat, bukan settingan. Lihat saja sendiri di videonya. Tidak ada satupun warga di sana yang memperhatikan Anies. Boro-boro memperhatikan
Warga terkesan cuek sama Anies. Bahkan pengendara motor pun lewat saja. Hanya kakek itulah yang sengaja disewa untuk menjadi salah satu penggemar Anies. Jika dilihat dalam beberapa survei elektabilitas, nama Anies melorot tajam alias nyungsep, kalah jauh sama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Nah, Ganjar juga merupakan indikator betapa makin jauhnya Anies sama warga di tempat kelahirannya sendiri. Citra Anies sudah turun dan sulit untuk diangkat. Kayak gini masih berasa calon cawapres